Shalom. Kita bersyukur karena kasih dan anugerahnya hari ini kita boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Mari saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berkati untuk firman-Mu yang akan kami renungkan, biarlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, untuk kami boleh lakukan. Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sungguh berbahagia ketika kita mendapatkan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, setiap kita ya sebagai anak-anak Tuhan tentunya pernah mengalami satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Saya tidak tahu saudara pengalaman rohani apa yang saudara alami, tapi saya percaya pengalaman-pengalaman rohani itu yang akan membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam kita mengiring Tuhan. Nah demikian juga saudara di dalam kisah yang barusan tadi kita baca, bagaimana murid Yesus mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Satu hari Yesus mengajak beberapa murid ya, di antaranya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Yesus membawa mereka naik ke atas gunung begitu ya. Dan kemudian waktu di sana mereka melihat sebuah penampakan, sebuah penglihatan yang luar biasa. Bagaimana ada Musa, Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudara, pengalaman rohani ini tentunya membuat mereka takjub, membuat mereka terheran-heran karena sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, mereka bayangkan, mereka bisa mengalaminya.
Sehingga ada rasa antusias mereka untuk membuat kemah dengan harapan ada satu cukup waktu yang lama untuk mereka bisa merasakan hal itu. Tetapi tiba-tiba saudara, waktu Petrus mengatakan hal demikian, terdengar suara saudara bahwa Allah menyatakan kepada mereka, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, ada satu pesan menarik dari satu firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana saudara kita melihat setiap peristiwa pengalaman rohani untuk kita melihat kembali kepada karya Tuhan. Nah, ini saudara yang penting ketika kita mengalami perjalanan rohani, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Yang pertama, adakah saudara kita semakin mengakui Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana pengalaman rohani itu membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan kita dengan lebih baik. Paling tidak satu langkah lebih baik kita mengenal Tuhan kita. Dan tentunya saudara, pengenalan itu membawa kita untuk apa? Mendengarkan dia, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah saudara, bagaimana pengalaman rohani kita hari-hari ini? Sudahkah membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan kita semakin mendengar apa kata firman Tuhan? Tuhan membuat satu pernyataan, pengalaman rohani bersama dengannya, tentunya ingin membawa saudara dan saya semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin hidup untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana perjalanan rohani saudara hari ini? Apakah membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendaknya, dan saudara mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencananya di dalam kehidupan saudara? Menjadi studi pribadi kita, pengalaman rohani apa yang hari ini saudara masih ingat, dan itu yang membuat saudara terus bersuka cita hidup mengenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami mengalami pengalaman rohani bersama dengan Engkau, melalui pergumulan, melalui sakit penyakit, melalui sesuatu yang Engkau izinkan sehingga kami boleh melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus melihat setiap karya-Mu, setiap pekerjaan-Mu, sehingga iman kami semakin diteguhkan di dalam kami mengiring Engkau. Berkati setiap kami dalam pekerjaan, dalam usaha, kiranya juga Tuhan memberkati sehingga kami juga boleh mengalami pengalaman pribadi di tengah usaha pekerjaan kami, di tengah rumah tangga kami, di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Biar sungguh kami mengalami kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang hari ini belum mengenal Engkau. Kami juga rindu mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau, bisa melalui mimpi, bisa melalui penyataan spiritual, sehingga mereka juga boleh melihat segala karya dan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menerima pernyataan iman itu, kiranya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Shalom.